Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Samin. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, saudara Anis, pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah di sini diambil dari kitab bid'ah. Kata bid'ah, yaitu al-ikhtirah, yaitu untuk mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya, atau sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Jadi tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang seperti itu. Jadi bid'ah menurut istilah syariat atau terminologi di sini adalah sesuatu yang diada-adakan, yaitu menyerupai syariat tanpa ada tuntunan yang dari Rasulullah SAW yang diamalkan sebelumnya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 117, yakni yang mengadakan atau menciptakan sesuatu rupa bentuk yang belum ada contoh yang mendahulunya, maka yang seindahnya dalam kitab Sahih Muslim dalam syarahnya Imam Nawawi dijelaskan. Dan yang dimaksud bid'ah di sini menurut ahli bahasa, dia ialah segala sesuatu amalan tanpa contoh terlebih dahulu. Sedangkan contoh tersebut jika ditunjukkan dalam hal ibadah, maka pergantian bid'ah di sini sesuatu jalan yang diada-adakan dalam agama yang dimaksud untuk bertentangan dengan Al-Quran tersebut, as-sunnah dan ijma' umat terdahulu, seperti itu. Jadi kalau bahasa sekarang ini bid'ah itu sebenarnya tidak ada. Kata bid'ah itu diada-adakan seperti itu. Wahabi yang mengadakan bukan orang lain seperti itu. Contoh kecilnya Maulid Nabi itu kan dikatakan bid'ah oleh orang Yahudi atau orang Nasrani dan lain sebagainya, karena mereka belum tahu dengan syariat seperti itu. Jadi kita sebagai umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kayak seperti Maulid Nabi sebenarnya tidak bid'ah, karena itu memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi dalam ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tiada ada tuntunan dariku, maka tertolak, seperti itu. Seperti contohnya amalan yang Nabi Muhammad perintahkan kepada kita, contoh kecilnya aja sunnah, puasa sunnah Senin dan Kamis, kan seperti itu. Jadi di sini ini hadisnya Bukhari Muslim, dan hadis di sini setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu neraka pasti tempatnya, seperti itu. Jadi secara umum bid'ah bermakna melawan ajaran asli suatu agama. Ini artinya menciptakan suatu yang baru, seperti itu, dan bersandarkan pada perkara agama itu. Sedangkan bid'ah di sini menghancurkan persatuan umatnya, seperti itu. Bid'ah dalam agama juga mematikan sunnahnya, seperti itu. Pembuat dan pelaku bid'ah ini mengangkat dirinya sebagai pembuat syariat baru dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan bid'ah di sini memandang agama tidak lengkap. Jadi kategori ingkar sunnah di sini Asy-Syafi'i seperti dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam kitab Al-Umum, memberi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan, seperti itu. Yang pertama ini golongan yang menolak seluruh sunnah. Terus yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah tersebut memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Terus yang ketiga di sini golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad.
golongan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawir atau hadis mutawir seperti itu. Jadi di sini kesimpulan dari pemaparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, faham ingkar sunnah adalah faham yang mengingkari keberadaan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah menjauhi syariat Islam. Yang kedua, ingkar sunnah mulai muncul pada zaman sahabat usai peran sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tokoh-tokoh ingkar sunnah zaman dahulu di sini diantaranya adalah golongan Khawarij seperti itu, golongan Mu'tazilah, serta golongan Syiah seperti itu. Sedangkan pada zaman modern di sini tokoh ingkar janji tersebut itu muncul diantaranya adalah Rashid Khalifah dari Mesir seperti itu, Ghulam Ahad Parvez dari India, Taufik Solaki dan Mesir, Kashim Ahad dari Malaysia, dan 4 orang dari Indonesia yaitu Abdurrahman, Muhammad Irham, Sutarto, dan Lukman Sya'ad seperti itu. Jadi yang ketiga ini mengenai tentang bid'ah di sini merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat seperti itu, karena sangat jelas bahwa hal inilah menyalahgunakan seperti itu dalam meyakini kesempurnaan syariat seperti itu, atau menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah seperti itu, menunduk bahwa syariat Islam di sini masih kurang seperti itu. Ini pendapat Yahudi seperti itu. Maka segala sesuatu yang Nabi Muhammad adakan itu dikatakan bid'ah seperti itu. Jadi yang keempat di sini kategori ingkar sunnahnya seperti Asy-Syafi'i seperti dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam kitabnya seperti Al-Umul, memberi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan seperti itu yang saya sebutkan tadi. Ada Syafi'i yang pertama itu kan golongan yang menolak seluruh sunnah, terus yang kedua golongan yang menolak sunnah tapi kecuali apabila sunnah tersebut memiliki kesamaan seperti itu. Mungkin dari ini penyampaian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.